Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Mbak. Baik, perkenalkan di sini saya Friska Ayudianingsi dari D3 Farmasi Universitas 11 Maret. Jadi kehadiran saya di room Zoom pada pagi hari ini akan melaksanakan sosialisasi mengenai preeklamsia. Nah, sebelumnya nih Bapak-bapak sama Ibu-ibu udah mengetahui belum apa itu preeklamsia? Belum, Mbak. Belum. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu preeklamsia, lalu kemudian apa saja gejala-gejalanya, lalu kemudian bagaimana cara mencegahnya. Oke, di sini saya izinkan untuk share screen ya, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, preeklamsia di sini adalah darah tinggi, tekanan darah tinggi pada masa kehamilan. Nah, gejala-gejala dari preeklamsia yang pertama itu adanya pembengkakan anggota tubuh. Kenapa sih bisa membengkak? Karena adanya cairan berlebihan yang menumpuk pada beberapa anggota tubuh. Lalu kemudian gejala yang kedua adanya tekanan darah yang lebih dari 140/90 mm Hg. Yang kemudian yang ketiga ada sesak napas akibat cairan di paru-paru. Nah, ini diakibatkan karena adanya edema paru-paru. Yang selanjutnya itu janin berkembang lambat. Nah, kenapa di sini janin bisa berkembang lambat? Dikarenakan preeklamsia menyebabkan plasenta atau ari-ari bayi itu kekurangan suplai darah. Nah, bayi itu kan mendapatkan nutrisi makanan itu dari plasenta. Nah, apabila plasenta atau ari-ari bayi tersebut kekurangan suplai darah, maka bayi akan kekurangan nutrisi, begitu. Untuk yang selanjutnya itu ada protein dalam urin meningkat. Nah, protein dalam urin meningkat ini disebabkan karena adanya gangguan pada ginjal. Yang selanjutnya ada trombosit turun drastis. Nah, pada trombosit turun drastis ini biasanya sudah dimulai sejak trimester pertama. Jadi pada trimester pertama kehamilan itu sudah terdeteksi apabila terjadi rendahnya kadar trombosit. Lalu yang kemudian adanya sakit kepala, pandangan kabur, mata sensitif cahaya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke cara pencegahan preeklamsia, dari ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai gejala-gejala dari preeklamsia? Ya, baik kepada Mbak Desri Soto, monggo. Izin masuk, Mbak. Ya. Ya, Mbak, aku mau tanya toh, Mbak. Lah, kan tadi Mbak bilangnya katanya protein di urin itu meningkat itu karena gangguan ginjal. Lah, itu kira-kira bisa urin itu bisa normal lagi nggak ya, Mbak? Masuk mengandung protein terus? Maksudnya takut ada apa-apa di ginjalnya gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Ade, atas pertanyaannya. Jadi, protein dalam urin yang meningkat itu bisa normal kembali ketika kita sudah melahirkan, seperti itu ya. Jadi, apabila nanti sudah tidak hamil, dalam kondisi kita sudah melahirkan si bayi, itu protein dalam urin dapat kembali normal lagi. Begitu nggak, Bu Ade? Oh iya, Mbak. Oh, sip. Oh, matur suwun nih, Mbak. Oke, sami-sami, Bu Ade. Dan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu-ibu dan Bapak-bapak? Baik, jika mungkin nanti ada pertanyaan mengenai gejala dapat disampaikan di akhir. Sekarang saya lanjut ke cara pencegahan, ya. Untuk cara pencegahan yang pertama yaitu mengurangi konsumsi garam. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang suka banget makan makanan asin, kayak gitu dikurangi ya. Terutama buat yang ibu-ibu, karena kan yang hamil bukan bapak-bapak, jadi yang ibu-ibu mengurangi mengkonsumsi garam. Lalu yang selanjutnya ada minum air putih 6-8 gelas per hari. Lalu yang ketiga, menghindari makanan junk food. Yang keempat, itu olahraga teratur. Dan yang terakhir ada istirahat yang cukup. Baik, berikut adalah penjelasan dari saya mengenai waspada preeklamsia di masa kehamilan. Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, baik. Kepada Ibu Maiseroh, dipersilahkan. Izin bertanya, Mbak.
Ya, silakan Ibu. Iya, itu kalau semisal ya, sebelum hamil itu nggak punya riwayat hipertensi, nggak punya riwayat darah tinggi itulah. Nanti kalau pas hamil itu apa bisa darah tinggi tuh, Mbak? Itu aja. Baik, terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Bu Maisaro. Jadi, buat preeklamsia ini bisa terjadi meskipun kita tidak memiliki riwayat hipertensi ya Ibu Maisaro. Jadi, pada saat kita hamil itu ada perubahan hormon, lalu kemudian juga bisa kondisi stres, itu dapat mempengaruhi tekanan darah tinggi pada manusia. Jadi, resiko preeklamsia itu 3 kali lipat lebih beresiko terjadi pada kehamilan pertama. Jadi begitu ya Ibu Maisaro, apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Ya Mbak, berarti itu bisa dicegah dengan cara yang dijelaskan tadi ya Mbak? Iya, betul Ibu. Oke, oke, oke. Ya, jadi di sini saya ingin kembali untuk mereview pemahaman dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengenai preeklamsia. Jadi izinkan saya untuk stop share screen dulu ya. Oke, di sini saya ingin bertanya nih kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak juga boleh menjawab. Tadi apa ya yang dimaksud dengan preeklamsia? Saya mau mencoba menjawab, Mbak. Boleh apa tidak ini? Ya, silahkan Ibu Apsari. Oke, Mbak. Jadi ini saya juga kebetulan hamil trimester pertama ini, Mbak. Alhamdulillah dapat edukasi terkait dengan preeklamsi kayak di itu ya, Mbak. Web seriesnya apa itu? Layangan suara, layangan putus, maaf. Layangan putus Ibu. Saya Oh juga iya. melihat itu Saya itu filmnya. mama-mama gaul ini, Mbak. Tadi preeklamsi ya, Mbak. Setahu saya itu kayak kondisi yang terjadi pada ibu hamil di mana tekanan darahnya itu tidak terkontrol. Jadi kayak hipertensi pada ibu hamil kayak gitu bukan ya, Mbak Yo? Iya, Ibu Apsari sangat betul sekali. Jadi preeklamsia adalah kondisi di mana tekanan darah meningkat pada saat masa kehamilan. Nah, di sini saya mau mengkonfirmasi kembali juga kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak mengenai cara pencegahan preeklamsia. Tadi kan saya sudah menyebutkan beberapa cara mencegah preeklamsia. Nah, di sini ada yang bisa untuk menyebutkannya kembali? Saya Mbak, Ya, silakan Bapak Hamdi. cara mencegahnya itu salah satunya menghindari makanan yang junk food, Mbak. Iya, betul sekali. Di sini istrinya Pak Hamdi apa suka makan junk food ya, Pak? Aduh, nggak tahu, Mbak. Saya belum punya istri. Oh, belum punya istri. Mohon maaf ya, Pak Hamdi. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama Pak Hamdi. Baik, karena ini waktunya sudah mau habis mengenai penyuluhan preeklamsia, mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya akhiri? Dari saya sudah cukup, Mbak. Baik, oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Di sini saya izin untuk mengundurkan diri. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.